Nah, dengan semakin banyaknya anak muda yang berhasil bisa memiliki uang yang banyak, tentu itu berarti salah satu faktornya dikarenakan sudah semakin banyaknya anak muda yang paham tentang cara kerja uang. Tahu nggak, gue pernah baca di sebuah data yang bilang kalau orang yang mulai berinvestasi di umur 30-an nggak akan mendapatkan hasil yang lebih besar dari yang mulai berinvestasi di usia 20-an. Menurut gue udah nggak ada alasan lagi untuk nggak mulai investasi dari sekarang, karena memulai investasi di hari ini tuh udah seharga segelas atau 2 gelas kopi kita di coffee shop. Hai, halo semuanya, lo semua lagi nonton gue, Gary Ardian. Gue rasa lo pasti sadar semakin kesini, ukuran umur sukses seseorang itu kayaknya semakin muda. Karena hari ini ada banyak banget anak muda yang berhasil mencapai kesuksesannya, meskipun umurnya terbilang masih muda, mungkin jauh di bawah kita. Nah, dengan semakin banyaknya anak muda yang berhasil bisa memiliki uang yang banyak, tentu itu berarti salah satu faktornya dikarenakan sudah semakin banyaknya anak muda yang paham tentang cara kerja uang. Nah, hari ini gue mau ngebahas hal yang mungkin perlu segera kita ketahuin supaya kita juga bisa mengejar ketertinggalan kita selama ini yang ada di bidang finansial. Sebelumnya mungkin lo udah pernah dengar kalau gue udah pernah ngebahas kalau anak muda kayak kita itu harus yang namanya melek finansial. Karena meskipun uang bukan segalanya, tapi ya segalanya butuh uang kan. Kayak untuk mengejar mimpi, terus untuk menikah, untuk sekolah, apapun itu, kita butuh uang sebagai bahan bakar. Dan akan sangat dimudahkan jika kita bisa mengelola uang yang kita miliki lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa yang pengen kita kejar tadi gitu. Di podcast yang sebelumnya pernah gue bahas kalau kita tuh butuh lepas dulu dari yang namanya hutang yang konsumtif dan memiliki dana darurat terlebih dahulu sebelum kita bisa melanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya yang gue maksud di podcast itu adalah investasi. Tahu nggak, gue pernah baca di sebuah data yang bilang kalau orang yang mulai berinvestasi di umur 30-an nggak akan mendapatkan hasil yang lebih besar dari yang mulai berinvestasi di usia 20-an. Oleh karena itu, investasi bukanlah hal yang harusnya ditunda-tunda. Apalagi setelah kita udah selesai dengan hutang yang konsumtif tadi dan juga sudah memiliki yang namanya dana darurat. Mungkin lo nanya sama gue, kenapa harus investasi, Ger? Dengan gaji gue yang sekarang, gue udah cukup kok. Gue udah bisa foya-foya misalnya. Gue udah cukup bisa membahagiakan diri gue sendiri dan ngebantu orang sekitar gitu. Nah, jawabannya adalah karena cukup untuk hari ini belum tentu cukup untuk di masa depan. Setiap orang yang menginginkan hidup yang nyaman di masa depan atau di masa tuanya nanti memerlukan perencanaan keuangan secermat mungkin, sedetail mungkin, dan itu kalau bisa harus dimulai sejak dini. Dengan tujuan untuk melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita milikin saat ini. Kalau cuma disimpan di bank, nilai dari uang yang kita milikin sekarang itu akan terus berkurang karena termakan oleh inflasi. Itu mengapa kita harus mulai berinvestasi supaya kita bisa lebih siap menghadapi risiko dan kebutuhan kita di masa yang akan datang. Pertanyaan pertama gue dulu waktu diminta untuk mulai investasi, gue rasa kayak, mau mulai investasi tapi mahal, Ger. Kata siapa? Hari ini kita udah bisa mulai investasi hanya dari 50.000 aja. Jadi menurut gue udah gak ada alasan lagi untuk gak mulai investasi dari sekarang, karena memulai investasi di hari ini tuh udah seharga segelas atau 2 gelas kopi kita di coffee shop. Sejauh ini gue udah mengenal beberapa jenis instrumen investasi yang bisa jadi ini juga bagus untuk pilihan lo, ya meskipun gak semuanya, karena gak semua jenis instrumen investasi itu cocok untuk semua investor. Kayak pertimbangan seperti tujuannya investasi nanti, terus juga profil risiko investor, itu perlu dipertimbangkan sebelum kita mulai berinvestasi. Kalau di gue sendiri, gue butuh jenis instrumen investasi yang gampang, kalau bisa untungnya tetap, dan bisa juga dicairin dengan cepat. Tapi ada juga jenis instrumen investasi yang gue lakuin untuk jangka panjang, yang nggak juga memenuhi kriteria yang gue bilang tadi. Pokoknya semua tergantung kebutuhan kita. Investasi itu setahu gue ada 2 macam tipe. Yang pertama investasi jangka pendek, dan yang kedua investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek biasanya hanya di dalam periode sekitar 3 sampai dengan 12 bulan. Nah, biasanya investasi ini tuh disebut investasi sementara. Karena biasanya orang yang menaruh uang di sini tuh sambil menunggu peluang investasi yang memiliki feedback atau return yang lebih besar. Kalau investasi jangka panjang,
biasanya perlu tempo yang waktunya itu sekitar bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan return yang baik. Nah, jadi tinggal dilihat dari kebutuhan kita. Kita butuhnya jenis investasi yang seperti apa. Terus jenis instrumen investasi apa aja Ger yang bisa lo bagiin sama kita hari ini? Gua punya beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya deposito. Kayaknya kalau deposito udah banyak yang familiar ya. Karena sebenarnya emang deposito ini mirip sama tabungan kan. Yang ngebedain cuman tingkat bunga yang dihasilkan dan adanya waktu jatuh tempo. Kita nggak bisa ngambil uang kita sebelum jatuh tempo tersebut. Dan bunga yang kita dapetin dari deposito itu kisarannya sekitar 4-6%. Dan jenis investasi deposito ini biasanya kita lakukan langsung di bank. Investasi yang kedua adalah emas. Untuk yang lebih tertarik dengan jenis investasi harus ada fisiknya, dengan nilai intrinsik yang jelas gitu, emas bisa jadi pilihan yang tepat buat lo. Cuman tiap tahun nilai emas tuh cenderung stabil. Dan karena hal tersebut, ngebuat emas menjadi salah satu instrumen investasi yang memiliki profil risiko yang paling rendah. Investasi yang selanjutnya adalah properti. Yang ini tuh sedikit mirip dengan emas karena ada benda fisik yang kita beli. Yang perlu diperhatikan dari investasi properti adalah risiko kerusakan yang perlu di-maintain sepanjang kita memiliki properti tersebut. Terus juga lemahnya investasi ini itu di dananya yang tidak liquid. Kita nggak bisa langsung ngejual properti yang kita milikin hari ini dan langsung laku hari itu juga, sehingga ada baiknya properti tidak dijadikan instrumen investasi yang diharapkan dapat mencairkan dana yang cepat gitu. Instrumen investasi selanjutnya adalah reksadana. Lewat reksadana berarti kita mempercayakan uang kita ke manajer investasi yang nantinya akan mengelola uang tersebut. Tiap jenis reksadana punya risiko yang berbeda-beda. Dan biasanya sebelum orang mulai berani untuk berinvestasi di saham, investor bakal mencoba di reksadana dulu. Selanjutnya ada saham. Instrumen yang satu ini tuh potensial tapi beresiko tinggi. Kita perlu mempelajari laporan keuangan, prospektus dari sebuah perusahaan saham yang pengen kita beli. Atau ada juga yang menilai dari grafik naik turunnya saham secara teknikal untuk melihat seberapa baik saham tersebut untuk dibeli dan dipercaya jadi instrumen investasi kita beberapa waktu ke depan. Yang terakhir adalah peer-to-peer lending. Ini adalah jenis investasi yang tergolong masih cukup baru di Indonesia, tapi udah populer dan makin melejit karena dia ngebawa kejelasan hukum dan kemudahan. Salah satu peer-to-peer lending yang ada di Indonesia adalah Asetku. Apa itu Asetku? Asetku adalah platform layanan pinjam-meminjam yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, itu kenapa disebut peer-to-peer lending, secara langsung dan mendapatkan keuntungan yang pasti berdasarkan persentase yang dipilih. Nah, kelebihan Asetku ini sebagai peer-to-peer lending adalah dia udah terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi udah jelas dapat dipercaya. Belum lagi di antara peer-to-peer lending yang lain, Asetku ini sampai hari ini masih memiliki TKB 90 yang 100%. Yang artinya, Asetku nggak pernah gagal bayar dana yang diinvestasikan kepada Asetku. Nah, ini adalah salah satu alasan gue kenapa gue juga sendiri nih pakai Asetku. Selama kurang lebih 1 tahun ini, gue belum pernah ada masalah sama Asetku, nggak pernah gagal bayar, dan juga pencairan dananya terbilang cepat gitu. Nggak perlu khawatir untuk keamanan uang kita, karena uang kita di-cover oleh asuransi Stako Mandiri. Selama ini gue masih terus taruh uang gue di Asetku, dan satu-satunya kekurangan yang gue alamin dari Asetku ini adalah kita tuh harus stay di aplikasi tiap jam 10 pagi kalau mau masukin uang kita ke sana. Karena ada banyak pendana yang mau masukin uangnya ke Asetku, sehingga kadang gue jadi nggak kedapetan gitu, kehabisan, terus harus ngulang lagi besok hari. Tapi ya menurut gue ini juga bisa jadi salah satu bukti kalau Asetku emang bisa dipercaya oleh banyak orang dan selama ini nggak pernah mengecewakan. Lo bisa mulai coba untuk registrasi dan pelajarin dulu apa itu Asetku, dan yang pastinya jangan lupa do your own research. Nah, yang ini juga penting nih. Setelah nanti kalian download Asetku di Play Store atau di App Store, waktu registrasi kalian bisa pakai referral code-nya gue, TFZ7Y. Terus juga lo bisa masukin RM-nya, RM code-nya DWP. Dengan input RM code ini, nantinya kita bakal dapet seorang relationship manager yang nantinya dia ini bakal memandu kita dalam proses pendanaan. Dia bakal bantu proses verifikasi jadi lebih cepat. Terus kita juga bisa personal chat ke dia untuk nanya-nanya seputar Asetku.
Nantinya juga kita bisa dapat merchandise dari asetku, sampai informasi promo-promo menarik yang ada di asetku. Nah, kebetulan relationship manager yang gue rekomen ke kalian ini, itu tuh gue kenal orangnya, dan dia itu teman deket gue. Makanya gue tambah yakin sama asetku. Kita telepon aja orangnya ya. Halo Dan. Halo Ger. Ini gue lagi bikin video nih tentang asetku. Nitip ya nanti kalau misalnya ada teman-teman online gue yang registrasi terus RM code-nya pakai nama lo. Oh itu, oke. Nanti kalau misalnya ada yang masuk data gue langsung gue hubungin kok, aman. Oke. Terus lo mau nambahin gak nih? Biar teman-teman online gue juga makin yakin buat pendanaan di asetku. Menurut gue, kalau misalnya buat teman-teman nih yang baru mau join atau gabung di asetku, menurut gue nggak perlu khawatir. Karena selain udah diawasin OJK, juga dana yang masuk di asetku itu di cover sama asuransi. Jadi kalau misalnya amit-amit nih ada worst case-nya gagal bayar dari borrower, tetap bakal di cover nih dana si lenders sama asuransi. Jadi tergolong aman menurut gue. Iya, ditambah lagi kita nyentumin RM code kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung ke lo. Oh iya benar-benar. Jadi nanti kalau misalnya buat teman-teman yang baru join bisa input RM code gue aja. Jadi biar pendanaan yang masuk di asetku bisa langsung ke handle nih sama gue nih. Jadi nanti misalnya ada apa-apa, misalnya ada dana belum masuk atau ada mungkin kendala nih di pendanaannya, bisa langsung gue hubungin dan bisa personal chat langsung ke gue. Bisa di aplikasi maupun di WhatsApp juga bisa kok. Gitu Ger. Nah itu sih menurut gue yang paling menjamin lah kalau misalnya kita mau nabung di asetku. Oke, thank you Dan. Oke Ger, thank you nih sebelumnya. Ya, sama-sama, sehat-sehat lo di sana. Siap, sama-sama Ger. Oke. Nah, selain itu semua, lo juga bisa dapat benefit tambahan sebagai user baru di asetku. Lo bisa dapetin kupon percobaan 500.000, kupon tunai 100.000, dan kupon tambahan bunga menarik yang bisa kalian pakai untuk pendanaan. Selain itu, ada juga tambahan kupon tunai Rp100.000 kalau lo share referral code lo ke teman-teman yang lain biar kalian dan kita semua ini bisa cuan bareng-bareng. Dan gue juga mau remind sekali lagi, untuk lo yang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang asetku ini, jangan lupa input RM code-nya DWP, biar RM-nya bisa langsung hubungin kalian setelah registrasi. Untuk input RM code-nya, kalian bisa langsung masukin di sini ya. Gimana? Nguntungin banget kan? Udah nggak ada lagi alasan untuk nggak belajar investasi, karena kita nggak hidup cuma untuk hari ini.